Pemirsa, kita kembali ke YouTube channel DPPU CSD Lais Jateng berbincang pada kesempatan malam hari ini dengan beliau Ustadz Kristiano Sobrin. Alhamdulillah beliau selalu sehat, mudah-mudahan sehat terus gitu. Dan pemirsa semuanya di rumah ataupun dimanapun berada selalu sehat walafiat. Kita kembali lagi ke perbincangan kita, Ustadz ya. Tadi kisah membangun karakter gitu, Ustadz. Jadi di depan Ustadz juga bilang karakter disiplin, karakter apa bersih itu juga karakter kan ya. Sikap bersih, kemudian tepat waktu, disiplin sama ya, tepat waktu itu, jujur, kemudian tidak berbohong, sama aja ini ya. Ini gini Ustaz, kalau kita kan tadi ke terapi sirah gitu ya, sirah ada sirah nabawi, sirah sahabat dan sebagainya. Ini gimana Ustaz menghubungkan karakter tokoh-tokoh para sahabat itu ke karakter anak-anak kita tadi melalui kita sebagai orang tua atau melalui kita sebagai guru? Monggo Ustaz bisa diterangkan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Lili. Jadi yang namanya karakter itu sesuatu yang perlu pembiasaan terus menerus berulang-ulang. Jadi tidak 1-2 kali kemudian karakter anak itu bisa berubah. Yang namanya berkisah berarti harus terus menerus. Jadi orang tua, guru, tokoh masyarakat itu harus menginspirasi lewat cerita itu diulang-ulang. Jadi kunci karakter itu ketika diulang-ulang. Nah, apalagi yang penyakit ya, ini karakter buruk itu seperti penyakit. Penyakit itu kalau diobati sekali belum sembuh, nanti diobati lagi. Belum sembuh diobati lagi, sampai sembuh. Nah, nanti kalau sudah sembuh, maka kita jaga supaya penyakit itu tidak kembali lagi. Ini seperti itu. Jadi berkisah terus menerus dan cari momen yang tepat. Momen yang tepat salah satunya adalah ketika anak hendak tidur. Kita luangkan sedikit waktu, cerita 5-7 menit, kemudian anak tidur. Anak saya juga begitu, Zat. Jadi kalau sudah terbiasa diceritain sebelum tidur, kalau mau tidur mintanya diceritain. Kalau nggak diceritain nggak mau tidur. Gitu. Kembali kita gimana? Aplikasinya itu Ustaz. Kaitannya misalkan mengaitkan antara seorang tokoh siapa ke kedisiplinan tokoh siapa kayak gitu gimana Ustaz? Ya, ini ada beberapa contoh ya yang sudah kita analisis ya. Jadi kita harus menganalisa dulu. Oh, penyakit anak kita itu misalkan ini suka buang sampah sembarangan. Berarti dia nggak cinta kebersihan. Bagaimana anak ini menjadi anak yang cinta kebersihan? Nah, berarti temanya yang kita tanamkan obatnya adalah cinta kebersihan. Nah, maka kita harus cari contoh sahabat atau sahabiah ya, atau contoh nabi, maka kita temukan ya tentang menjaga kebersihan ini ternyata ada banyak kisah. Ya, yang pertama kisahnya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini adalah seorang nenek-nenek yang suka membersihkan Masjid Nabawi. Sampai-sampai ketika beliau meninggal didoakan oleh Rasulullah SAW, itu terang tuh kubur di situ. Seorang nenek-nenek gimana? Ini gimana ini? Nyisahkannya gimana? Langsung aja aplikasinya ini. Oh, aku ingin membersihkan Masjid Nabawi ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang dicintai oleh umat dan umat suka beribadah di sini dan aku mendapatkan pahalanya. Kalau itu suara nenek. Kalau suara kakek ya nanti beda lagi. Kalau kakek siapa itu Tat yang untuk dicontohkan karakternya kebersihan atau apa gitu? Kalau kakek ini di analisa saya tidak ada. Ya, adanya malah Rasulullah. Rasulullah itu tentang gigi putih bersih dan rapi. Itu ada ceritanya. Giginya Rasulullah SAW rapi gitu ya. Kemudian ada tentang kuku. Jadi kebersihan kuku itu juga kisahnya Rasulullah SAW. Itu contoh kebersihan. Ada lagi contoh jujur. Penggembala kecil yang jujur tadi ya, tokohnya Umar bin Khattab dan anak kecil penggembala kambing, dan juga Umar dengan gadis yang jujur. Gadis ini seorang penjual susu yang dia tidak mau dicampuri air. Ibunya inginnya susunya dicampuri air, tapi si anak ini nggak mau. Karena takut, ini namanya tidak jujur. Itu kan ada ibu, ada anak, perempuan semuanya. Gimana tuh bedakannya itu karakter? Ini nanti ada waktu khusus. Contoh-contoh dikit aja, contoh dikit aja. Ya, baik. Anakku? Iya, Ibu. Misalkan seperti itu. Oh, itu anaknya kecil banget itu berarti. Kalau gadis gimana? Kalau gadis. Kalau ibunya enggak, ini anaknya. Kan itu anak gadis katanya tadi. Anakku? Iya, Ibu.
Oh, Ya. ki piye carane? Ya, nanti kita iya. nanti akan kita lanjutkan setiap hari Ahad, malam Oke. Senin gitu. Semuanya bisa gabung ini untuk menambah ilmu tentang bagaimana teknik berkisah dan lain sebagainya. Lanjut tadi. Tapi jangan ini ya, jangan terpaku gara-gara belum bisa teknik nggak mau bercerita. Oh, Nah, gitu. jadi nggak apa-apa, kita pakai membaca nggak apa-apa. Oh, gitu. Insya Allah ketika kita bacakan, anak itu juga akan paham kalau yang bacakan orang tuanya sendiri, karena mungkin ada kedekatan emosi secara tidak langsung. Kemudian ada lagi karakter disiplin, misalkan ya, karakter disiplin ini ada kisahnya Umar bin Khattab yang dimana beliau ketinggalan sholat asar akhirnya menyedekahkan kebunnya. Oh. Saking beliau itu merasa bersalah, Bang. Biasanya tepat waktu gitu ya. Kemudian ada lagi kisahnya Sahar Al-Ghamidi yang rajin bangun pagi, ya, disiplin bangun pagi sehingga rezekinya lancar. Ada lagi itu Sahar Al-Ghamidi itu tuh ya yang tilawah Al-Qur'an itu ya. ini kisahnya mungkin momennya beda. Ya. Ya, ya yang termasuk itu mungkin ya. Nah, kemudian Khalid bin Walid ini juga disiplin dalam menata pasukannya sehingga selalu menang. Khalid bin Walid ini yang dapat julukan Saifullah, pedangnya Allah. Ada lagi tentang tanggung jawab, ya ada rajin, ada tolong menolong, itu Haris bin Surakoh, kisah ibunda Harisah bin Surakoh. Nah, dan lain sebagainya, banyak sekali yang perlu kita analisis untuk kita tanamkan kepada anak didik. Ini ya sudah punya tim gitu saja di gerakan orang tua berkisah itu menganalisis. Ya. Oh, ini ada kurikulumnya itu yang luar biasa ini ya. Kalau di pemerintah ada 36 karakter. Itu Kita ini- belum semuanya ada. Oh gitu. Berarti nanti bisa digali Ustaz, nanti kita sampaikan tiap malam Senin gitu Betul. ya untuk acara kita. Luar biasa ini nanti. Mungkin saling berbagi juga bisa nanti ya. ayah bunda di rumah, misalkan ketika hari Ahad malam Senin itu kita tayang, begitu ada ayah bunda yang punya kisah ya tentang karakter, bisa disampaikan ke kita. Nanti kita lewat itu komentar itu berarti bisa ini ya. bisa. Atau- Kadang kita kan gitu. dari 36 karakter ini ada yang belum ada kisahnya, belum kita temukan dari gitu. para sahabat begitu. Oke. Tapi luar biasa ini analisisnya, kemudian cara kerja timnya, mudah-mudahan nanti bisa Amin. bermanfaat. Iya Ustaz, karena ini semakin malam gitu ya, makin gayeng. Ini aja Ustaz, langsung aja closing statement dari Ustaz untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak kita dengan wasilah kisah. Ya, terima kasih Ustaz Lili, pemirsa di rumah yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendidik umat manusia ini dengan kisah. Rasulullah SAW menyampaikan risalah kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berisi tentang kisah-kisah. Tentunya para tabi'in, para ulama juga mendidik generasi umat ini dengan kisah. Dan kisah ini adalah salah satu kekuatan terbesar dalam mencetak generasi yang qurrata'ayun imaman lil muttaqin, generasi yang berkarakter. Banyak karakter-karakter yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, apalagi masa sekarang banyak sekali godaan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Anak-anak kita terinspirasi dengan inspirasi-inspirasi yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Maka dari itu mari kita bersama-sama mencoba menganalisis apa yang ada di dalam kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para ulama yang bisa ditanamkan pada anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik dan kedepannya menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Sehingga kalau pemimpin kita baik, insya Allah negara kita menjadi negara yang baik. Insya Allah begitu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin ke depan nanti kita lebih dalam lagi membahas tentang berkisah. Insya Allah kalau diberikan kesehatan, diberikan kesempatan begitu. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz. Tadi kita sudah berbincang
hampir 1 jam kita berbincang ya, kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Kristiano Soprin yang telah berbagi ilmu kepada kita banyak sekali. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan barokah kepada Ustadz sekeluarga, tambah semakin sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, dan kita semuanya para pemirsa bisa mengambil ilmu tadi dan bermanfaat. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, khususnya yang kemarin ikut lomba berkisah di DPPU CSD Laji Jateng, insya Allah setelah acara kita kali ini akan segera diumumkan pemenangnya. Sekali lagi, pemenangnya tidak hanya kemudian like-nya banyak, like banyak itu hanya dari salah satu unsur penilaian saja begitu ya. Mungkin ada tekniknya bagus, ekspresinya bagus, nah nanti kita mix oleh juri plus like-nya dan lain sebagainya. Kita nantikan saja setelah acara kita berikut ini, dan yang satu informasi yang satu ini akan segera diumumkan pemenang berkisah, dan mudah-mudahan semakin bermanfaat, kisahnya semakin inspiratif dan memberikan kontribusi besar dalam pendidikan karakter anak bangsa kita. Menang kalah tetap selalu inspirasi dengan kisah. Iya. Jadi jangan kemudian naik kalah kemudian nggak berkisah gitu ya. Betul. Nah terus saja berkisah. Dan kelihatannya kemarin saya dengar sama panitia mau mengumpulkan juga itu ya via Zoom untuk ngobrol-ngobrol semuanya. Kita preset dan ucapan terima kasih. Nggak ada yang jelek kelihatannya gitu. Tadi saya dengar dari panitia semuanya bagus-bagus semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang banyak pada para pengkisah-pengkisah ini. Mungkin itu Ustaz. Yang kita tutup dulu. Kita mungkin bisa ketemu insya Allah, kalau enggak Ahad besok mungkin pekan depan akan kita mulai lagi bersama dengan beliau Ustadz Kristiano Soprin membedah tuntas tentang berkisah ya dari A sampai Z begitu saja. Dari saya Lilik Prihanto, mohon maaf kalau kurang banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.